Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana Asri Purwaningtyas. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah sehat selalu. Yuk kita belajar bersama. Namun sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah wawasan bagi kalian semua dan juga bermanfaat bagi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pembelajaran hari ini tentang sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Kompetensi inti KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasar 3.2, memahami isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun 109 dan Quran Surat Al-Bayyinah 98 tentang toleransi dan membangun kehidupan umat beragama. Indikator 3.2.1, menulis Quran Surat Al-Kafirun 109 dan Quran Surat Al-Bayyinah 98 beserta terjemahannya. Tujuan agar terbiasa dalam menulis tulisan Arab. Pemahaman tentang toleransi. Toleransi berasal dari kata bahasa Latin tolerar yang berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Pemahaman tentang toleransi. Secara bahasa, toleransi artinya kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Dan adapun dalam agama Islam, toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh artinya sama-sama berlaku adil, lemah lembut, dan saling memaafkan. Dalam pengertian istilah umum, tasamuh adalah akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat saling menghargai, menghormati, dan tenggang rasa antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran agama Islam. Pengertian toleransi: saling menghargai, saling menghormati antar sesama umat beragama. Dasar hukum toleransi ada dua. Yang pertama Surat Al-Kafirun, Surat Makkiyah. Yang kedua Surat Al-Bayyinah, Surat Madaniyah. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, terdapat dalam juz ke-30, diturunkan di Mekah, termasuk surat Makkiyah, menceritakan tentang orang-orang kafir.
Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah digolongkan sebagai surah Madaniyah. Al-Bayyinah artinya adalah pembuktian. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan diturunkan setelah surat At-Talaq. Adapun kandungan surah Al-Bayyinah secara umum adalah bahwa Al-Quran dan Muhammad adalah bukti yang nyata dari Allah tentang jalan lurus dalam Islam. Bukti ini diturunkan bagi orang-orang kafir, yaitu ahli kitab dan orang-orang yang musyrik yang tetap tak ingin meninggalkan kepercayaannya sebelum datang padanya bukti yang nyata. Surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khashiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Terjemahan surah Al-Bayyinah. Cara membiasakan perilaku tasamu dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Menghargai kepada sesama ciptaan Allah. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, tenggang rasa dan suka menolong kepada orang lain. Yang keempat, menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Yang kelima, menciptakan kehidupan yang baik. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Tugas. Kesimpulan dalam materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, tentang toleransi. Pengertian toleransi adalah saling menghargai, saling menghormati antar sesama pemeluk agama. Yang kedua, dasar hukum dari toleransi adalah Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6 dan Surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. Tugas yang pertama, tulislah surat Al-Quran dan terjemahannya, Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dan Quran Surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. Selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.